Pemirsa, publik Indonesia tiba-tiba dikejutkan dengan aksi dua Crazy Rich, Indra Kents asal kota Medan, Sumatera Utara, dan Doni Salmanan asal kota Kembang, Bandung, yang selama ini wajahnya sering mondar-mandir di sosial media lantaran gaya hidupnya yang serba mewah dan pamer kekayaan. Keduanya kini harus meringkuk di sel tahanan berbeda lantaran tersandung kasus hukum atas dugaan judi online berkedok trading binary option. Polisi pun sudah menetapkan status tersangka kepada kedua Crazy Rich tersebut. Mungkin kalau terkait penetapan tersangka, mungkin Mbak udah baca juga rilis dari Mabes Polri ya, mungkin Mbak alasan-alasannya apa aja terkait adanya laporan terhadap klien saya, Saudara Doni Salmanan ya Mbak. Baik Mbak, malah rencana kan keluarga mau menengoknya sekarang. Tak hanya menahan Indra Kents, polisi juga telah menahan dan menetapkan status tersangka kepada Doni Salmanan asal kota Kembang, Bandung dalam kasus yang mirip-mirip sama dengan Indra. Dalam praktek penipuan tersebut, keduanya berhasil meraup keuntungan fantastis hingga miliaran rupiah, bahkan bisa mencapai triliunan dengan jumlah korban mencapai ribuan orang. Diduga hasil penipuan tersebut ia pergunakan untuk membangun rumah mewah, membeli mobil sport mewah seharga puluhan miliar, serta barang-barang mewah lainnya yang sering ia pamerkan di sosial media. Polisi sudah menyita rumah dan mobil mewah, serta barang-barang branded lainnya yang diduga berasal dari cara menipu melalui praktek judi online berkedok trading. Oke, ini ya koleksi jam tangan mahal-mahal ya dari Sultan Medan. Nggak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Ini ada cincin berlian, ada EV dan ini Rolex semua. Berlapis emas, ada yang berlapis berlian. Pokoknya murah banget. Saudara Ika tambahnya penyidik penyitaan 1 unit rumah lagi di Medan Timur. Jadi kalau yang mobil apa? Kemudian 2 unit rumah di Deli Serdang, itu sudah dilakukan penyitaan. Ini lagi tracing lagi, juga kita mencari aset, terutama tadi yang kami sampaikan ada beberapa barang-barang mewah. Yang disita dari saudara DS ya, sekarang ini masih melakukan tracing, penyidik masih melakukan tracing di Bandung terkait dengan aset apa saja yang nanti bisa untuk dilakukan penyitaan. Ini semua juga kita masih koordinasi terus dengan PPATK. Menyebut bahwa sah-sah saja jika kamu menggunakan metode flexing lah, menggunakan pamer ini, pamer itu untuk menarik atensi orang, untuk menjadikan dirimu itu disukai ataupun orang aware dengan diri kita. Tapi setelah mereka tertarik, tanggung jawab moral kita sebagai influencer, sebagai educator, itu harus mendidik mereka ke jalan yang benar. Itu prinsip. Jadi apakah mereka sudah menjalankan itu, sudah melakukan flexing dan sekarang mereka menjadi public figure, orang banyak fansnya, terus kemudian orang datang ke mereka untuk berbisnis, katakan dalam hal ini adalah di financial market. Apakah 2 orang pemuda ini sudah mendidik mereka dengan benar, mengarahkan mereka jalan benar? Biarlah mereka yang menjawabnya, biar hati nurani mereka yang menjawab. Dalam prakteknya, Indra berhasil meraup uang ratusan miliar. Sebagai afiliator Binomo, salah satu platform binary option, Indra memang berhasil melakukan aksi penipuan judi berkedok trading. Indra menjanjikan bisa melipat gandakan uang dalam sekejap. Namun kenyataannya justru lebih banyak yang kalah ketimbang yang menang. Semakin banyak yang kalah, maka keuntunganlah yang didapat Indra dalam sekejap. Seperti diungkapkan Maruna Zaya, salah satu korban yang mengalami kerugian hingga 500 juta setelah 6 bulan mengikuti trading di binary option. Begitu pula dengan Rob Situmorang yang rela keluar dari pekerjaannya di salah satu perusahaan BUMN demi ikut di binary option milik Indra Kents. Seperti itu, jadi kami kira ini adalah satu kebenaran dan akhirnya kami terjerumus, kami nggak tahu bahwa ini adalah dunia tipu-tipu. Setelah saya menjalani beberapa bulan, ya akhirnya endingnya di 2022 Januari itu saya langsung berhenti gitu, karena ini tahu bahwasanya ini penipuan, ini udah tersistem lah, jadi kita sebagai member itu nggak akan bisa menang. Terus ngapain mereka ngasih edukasi
Tapi di sisi lain mereka mengharapkan duit loss membernya itu gitu. Mbaknya nih kalah nih, ya gue bisa dapat sampai 70 bahkan 80%. Apa yang sesuai hasil penyidikan Barreskrim ini kan ada yang dapat 70 sampai 80%. Nah itu bayangin aja. Ini kan yang kita bahas binary option, Binomo, Quatex dan teman-temannya. Itu bukan trading, itu judi. Sisi gelap dan praktek busuk penipuan Indra Kents lewat dunia trading tersebut bermula dari ocehan Ical Muhammad yang membongkar aksi tidak terpuji Indra. Dalam sebuah podcast dengan aktris Gita Sinaga, Ical buka-bukaan soal masa lalunya sebagai afiliator trading binary option. Makin lu rugi, makin lu pengen main karena lu pengen ngembalikin rugian lu terus itu. Setuju. Wah, rugi hilang, pengen main terus. Percaya sama gua. Makin lu cari untung, makin lu rugi. Makin lu kejar untung, makin lu rugi. Mending dibikin loss apa dibikin untung? Pasti dibikin loss dong. Karena kita mendapatkan keuntungan dari mereka loss. Nggak mungkin kita bikin untung. Itu logikanya aja seperti itu. Akhirnya kesadaranlah yang membawa Ical Muhammad untuk berhenti menjadi afiliator dan membongkar praktek gelap perjudian berbalut trading. Hal ini ia lakukan supaya tidak ada lagi masyarakat yang kena tipu. Jadi gue tahu karena gue dulu adalah bagian dari mereka ya bisa dibilang. Cuman gue nggak lama, gue cuman 1 bulan, 32 hari lah. Gue dapet persenan profit share dari para member atau sekarang udah bisa dikatakan korban yang loss. Nah pada suatu ketika akhirnya banyak nih sekitaran gue yang malah menjadi korban binary option atau korban Binomo atau korban Quatex. Banyak nih di sekitaran gue gitu. Nah pas itu baru gue sadar kok kalau gue diem nanti malah makin banyak korban lagi nih. Akhirnya jalan salah satunya ya udah gue bongkar gitu. Praktek kotor dan sepak terjang praktek penipuan yang dilakukan Indra Kents dan Doni Salmanan sebenarnya sudah sejak lama berlangsung. Seperti yang diungkapkan Master Gema pakar trading berikut ini. Saya pernah bicara waktu itu kebetulan podcast dengan saudara Indra dan waktu itu saya bilang bahwa bagi saya fine-fine saja binary option. Personally saya menganggap ini gambling. Apalagi di Australian Security Commission itu juga dikatakan bahwa ini similar to gambling. Dan pada saat itu Bro Indra juga setuju gitu bahwa ini memang gambling. Ya basically sah-sah saja kalau orang ke kasino dan dia tahu kalau dia sedang berjudi, boleh-boleh saja. Itu kita tidak bisa melarang, ini negara demokrasi, kita tidak bisa melarang orang untuk menaruh uangnya di mana, bebas-bebas saja. Tapi yang saya selalu ingatkan pada mereka adalah sebagai senior nih, kebetulan saya mulai di financial market dari tahun 2007. Saya nggak tahu mereka 2007 masih ngapain gitu ya. Saya ingatkan bahwa tidak ada yang namanya instant di market dan saya minta tolong jangan melakukan sebuah tindakan yang berakibat misleading. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena ini akan memakan korban. Itu pernah saya kasih pesan kepada mereka. Ya sah-sah saja kalau Anda menjadi affiliator itu bisnis kok. Apakah nanti Anda mau dibagi berapa persen, itu yang membagi adalah si perusahaannya. Nah, tapi yang paling penting adalah janganlah kita menjadi affiliator produk-produk yang akan membunuh orang. Ya, ini juga yang kita sayangkan, makanya kita berharap ya, ini jangan berhenti ke afiliator, platform ini yang harus diberantas.